Sampai kata Abdullah bin Abbas, nanti di hari kiamat orang yang sudah tahu ilmu tentang riba tapi dia masih melakukan riba, itu dikasih pedang sama Allah Ta'ala, suruh perang sama Allah. Lihat, suruh perang, kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Gimana hadirin, suruh perang sama Allah? Bahaya, makanya kata Imam Malik, tidak ada dosa yang paling buruk dalam Quran melebihi dosa riba. Ya, karena Allah dan Rasulnya mengajak perang untuk dirinya. Itu ancaman yang berat. Dan kita tahu semua bahwa orang yang dia hidup dari harta riba, ada ancaman 3 hal. Yang pertama, hartanya tidak berkah secara fisik. Artinya ketika dia dapat uang, dia kena tipu dalam bisnisnya, dia dicuri uangnya, atau tiba-tiba anaknya sakit-sakitan, kemudian dia cerai sama istrinya, akhirnya ngurus perceraian, ngurus laporan, dan sebagainya. Uang-uang habis untuk hal-hal yang sia-sia. Yang kedua, uangnya hilang keberkahannya. Dia punya uang, tapi dia spending money-nya untuk perkara-perkara yang gak bermanfaat. Ke clubbing, beli khamr, beli kegiatan yang gak bermanfaat gitu ya. Untuk hura-hura dan sebagainya. Habis. Nggak ada manfaat untuk ketaatan. Nggak pernah digunakan untuk pergi kajian, nggak pernah digunakan untuk pergi haji, pergi umroh, nggak pernah digunakan untuk yang bermanfaat. Atau yang ketiga, diharamkan dirinya dari menggunakan harta tersebut. Tiba-tiba dia punya penyakit banyak, akhirnya uang yang banyak nggak bisa dia gunakan untuk beli makanan enak. Dia punya uang banyak tapi nggak bisa untuk menikmati kasur yang enak karena ada masalah dalam tulangnya. Saya pernah bekerja di Kalimantan 2 tahun. Dan saya dapati ada penyakit namanya persendian dalam tulang. Jadi tulangnya itu nggak bisa tidur di atas kasur yang empuk. Harus tidur di atas triplek. Jadi dia nggak bisa tidur di atas kasur. Itu orang yang punya uang. Dia seandainya beli kasur 20 juta pun bisa. Tapi Allah haramkan kenikmatan tidur di atas kasur yang empuk gara-gara penyakit tersebut. Atau orang, dia punya harta yang banyak, tapi ternyata punya penyakit diabetes, punya penyakit stroke, punya penyakit kolesterol, punya penyakit asam urat. Akhirnya makanan-makanan enak nggak bisa dia makan, padahal dia mampu beli makanan enak tersebut. Atau sebaliknya, sebagaimana saya ceritakan di video saya di Instagram, ada orang di Mojokerto, dia punya BPR, Bank Perserikatan Rakyat, tapi dia gerah kalau pakai baju. Kalau keluar rumah pasti nggak pakai baju. Di rumah sih nggak pakai baju, dan anak-anaknya malu. Padahal dia punya mobil, punya motor, punya rumah, tapi dia nggak pakai baju. Allah haramkan baju tersebut dipakai oleh dia, padahal dia mampu beli baju yang paling mewah.